Selamat malam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih untuk datang ke tempatkan diri untuk acara kami ini. Kalau tadi Pak Kemal sudah buka mengenai tujuan dan kenapa acara ini diadakan, dari sisi nanti dari Pak Satyo akan membawakan konsep mengenai leadership-nya sendiri. Dari Ipsos yang melakukan pengumpulan data dan analisa, saya akan sedikit memaparkan mengenai cara penghitungannya dan juga mungkin sedikit sharing nanti tahun depan ada perbaikan-perbaikan yang bisa kami lakukan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Ipsos. Mungkin ada yang bertanya, Sinovate memang sudah lama. Ipsos sendiri baru tahun 2008 di Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya, saya belum pernah dengar Ipsos karena memang masih baru sih, baru dari tahun 2008. Tapi di dunia sendiri, Ipsos adalah salah satu top 3 marketing research agency di dunia yang pusatnya ada di Paris dan kantor kami ada di 85 negara di dunia. Yang untuk Asia Pasifik sendiri, presence kami nomor 2 ada di 14 negara. Sayangnya di beberapa negara seperti Myanmar masih belum ada. Jadi kami terus akan coba berkembang di sananya. Dan di Indonesia sendiri yang kami lakukan berbagai hal, ada 6 hal yang kami lakukan. Pertama dari marketing research mengenai understanding market, mengenai innovation, lalu mengenai communication dan juga loyalty. Dan kebetulan pada malam hari ini memang ada 2 tim yang banyak terlibat, adalah tim loyalty kami, yaitu untuk mengukur kepuasan dan motivasi dari karyawan, dan juga dari tim observer yang melakukan data collection. Oke, itu sedikit mengenai Ipsos dan mengenai acara kita malam hari ini. Pak Kemal tadi sudah banyak memaparkan tujuan dan misi daripada pemilihan Best CEO ini. Saya jadi tidak akan mengulangi lagi, cuma memang ini yang ke-10 tahun ini, dan di mana kerjasama kami bertiga sudah dilangsungkan. Dari selection prosesnya sendiri, Pak Kemal juga sudah banyak memaparkan mulai dari tahap database, tahap pertama, lalu dari selection panel untuk second roundnya, dan salah satu improvement yang kami lakukan di tahun ini, kalau sebelumnya banyak kami menggunakan yang istilahnya pen and paper, jadi questionnaire dikirim ke perusahaan dari candidate untuk Best CEO ini. Tahun ini kami melakukan online survey, jadi lebih cepat dan lebih datanya lebih dijamin untuk akurasiannya. Bagaimana dengan evaluation prosesnya setelah dari shortlisted candidate dikirimkan questionnaire? Apa saja sih ditanyakan? Frameworknya sendiri untuk leadership ada 2 sisi, yaitu leadership dan employee. Untuk leadership nanti Pak Satyo akan banyak membahasnya, cuman memang ada 5 hal, dari panutan, perintis, pemberdaya, kepercayaan, dan eksekusi. Lalu dari employee-nya, employee commitment dan employee loyalty. Nah, dari panutan, perintis, dan sebagainya, itu kelompok-kelompok besarnya. Dalamnya itu ada banyak atribut yang kami tanya ke dari staff, karyawan, team member dari bapak-bapak di sini. Jadi misalnya untuk eksekusi, hal-hal seperti menciptakan, jadi CEO Anda atau pemimpin Anda menciptakan sistem dan proses yang membantu anggota tim dalam menyelesaikan pekerjaan mereka yang lebih baik. Mereka diminta rating setuju atau tidak setuju dengan skala tentunya. Lalu secara jelas mendefinisikan tujuan-tujuan yang sangat penting dan seterusnya. Jadi memang cukup banyak atribut yang kami gunakan untuk memastikan bahwa evaluasinya, penilaiannya sangat tajam dari hal ini. Nah, dari employee sendiri, hal-hal yang kami tanyakan adalah seperti terhadap organisasi dan terhadap pekerjaan. Saya ambil contoh satu untuk terhadap pekerjaan. Saya berencana untuk tetap bekerja di perusahaan ini dalam 2 tahun mendatang. Ya memang menarik karena nggak semuanya menjawab saya akan terus di organisasi ini untuk 2 tahun mendatang. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya ada beberapa CEO menang tanya sama saya, Ipsos bisa share nggak data detailnya? Jawabannya bisa, hanya untuk perusahaan tersebut. Jadi bisa ketahuan atribut mana yang perlu dicermati. Nah, dari attitude-nya karyawan, kami coba bikin segmentasinya adalah kita lihat ada 4
segmentasi atau kita bagi menjadi 4 grup yang disebut true loyalty, accessible, trap, sama high risk. True loyalty apa sih? Itu karyawan yang mereka memang mau stay, mereka mau stay dan will continue to stay. So mungkin kalau dari kita semua tahu sebagai pemimpin perusahaan bahwa this is what we want. Segmen ini yang kita mau kalau bisa semuanya. Mereka memang committed. Tapi juga ada yang positive impression untuk perusahaannya, tapi mungkin nggak akan stay. Nah, tentunya sebagai leader dari company kita perlu tahu berapa banyak. Dan trap sendiri yang paling agak mengkhawatirkan adalah mereka nggak mau stay, tapi ya udahlah karena belum ada pilihan, stay dulu. Nah ini yang kita perlu, karena takutnya adalah kalau itu besar adalah bisa jangan-jangan jadi pasif sabotage. Jadi mereka iya pasif agresif tapi nggak mau membawa misi dari company. Dan yang terakhir high risk, mereka memang nggak mau stay, probably won't. Jadi ya ini yang high risk dari employee. Jadi dari employee yang kami survei kami bagi menjadi 4 segmen ini. Ini frameworknya. Bagaimana dengan findingnya? Findingnya pertama kita lihat dari leadership index dan employee index. Jadi dari berbagai atribut yang kami evaluasi, kami jadi 2 indeks, leadership dengan employee. Dan keduanya ini digabungkan yang menjadi nanti hasilnya urutan dari 1 sampai 10 pemenangnya. Tapi kalau kita lihat dari data ini, kita bisa lihat sebenarnya tahun lalu juga sempat dibahas. Yang menarik adalah di tahun 2011, leadership fungsi kepemimpinannya dari line yang biru itu cukup tinggi sampai 92%. Dan yang menarik di tahun 2013 itu sempat drop, dan waktu dari acara yang tahun lalu sempat ada sedikit sesi untuk saya nggak akan bilang workshop karena sangat singkat, tapi hipotesanya kenapa sih? Salah satu hipotesanya apakah karena munculnya Gen Y? Bapak Ibu mungkin tahu mengenai Gen Y yang some country bilang strawberry generation, looks good, it can taste good, tapi yang nggak tahan lama, begitu ada pressure langsung jadi lembek. Apakah ada gap di arah situ? Jadi memang ada penurunan di tahun 2013 dan di tahun ini boleh dibilang penurunan itu stable. Jadi nggak ada perubahan mengenai leadership index. Demikian pula dengan indeks komitmen karyawan. Nah, satu hal yang tadi saya sebut salah satu untuk improvement yang kami lakukan ada di tahun ini, dari semua atribut itu kita coba lihat mana sih yang paling menerangkan atau good leadership itu dijelaskan oleh atribut yang mana. Kita melakukan sedikit statistical analysis, dan yang menariknya keluar adalah 3 hal yang besar adalah eksekusi, penyelaras, dan pemberdaya. Tapi balik lagi memang ini baru percobaan tahun ini untuk melihat mana sih yang bukan driver tapi lebih penjelasannya. Tahun depan kita coba lakukan lebih advance sedikit, adalah kita coba lihat drivernya mana sih dari hal-hal seperti ini. Jadi semoga akan lebih paper yang akan kami tunjukkan semoga lebih dalam mengenai apa sih driver dari good leadership. Dan kalau kita lihat dari 3 itu, eksekusi, penyelaras, dan pemberdaya, kita coba masuk lagi ke dalam atribut yang lebih dalam lagi. Kalau di eksekusi, description-nya atau dijelaskannya oleh atribut apa sih? Menarik adalah untuk eksekusi sendiri yang tinggi menjelaskannya adalah sang leader, CEO, pemimpin ini adalah secara jelas mendefinisikan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi perusahaan, menetapkan pengukuran yang jelas atau ada KPI untuk memantau perkembangan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal aligning atau penyelaras, being describe-nya ada top 3-nya adalah memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan yang tepat. Jadi the right skill for the right job. Mencapai alur kerja yang lancar melalui koordinasi yang efektif, menentukan batas pemberdayaan dan wewenang yang jelas. Jadi clarity in role to some extent. Dan yang ketiga, pemberdaya. Yang menarik 3 yang tinggi adalah
saat dibutuhkan perbaikan, mengoreksi individu secara positif, membantu orang lain mencapai potensi mereka, ini sebagai pemberdaya, memberikan feedback secara teratur kepada individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi ini yang dari sisi leadership. Sedangkan dari sisi loyalty employee, kita bisa lihat adalah sejalan tadi dengan dropnya fungsi kepemimpinan. Di tahun 2011, di 2013 drop sekali adalah yang merah ini adalah high risk sekitar 10%. Di tahun ini untuk yang high risk memang ada penurunan tapi belum terlalu signifikan. Semoga dari hasil ini, dari sharingnya nanti kita akan lebih banyak belajar bagaimana untuk terus memotivasi dari tim kita, dari karyawan kita. Dari semuanya itu, setelah banyak pertemuan dengan pihak dinamis maupun dari pihak SWA, boleh dikatakan resultnya kami dengan sangat bangga bisa memberikan 10 dari BSIO ini. Jadi yang kalau saya bisa bacakan dari Pak Ignatius Jonan, dari PT KAI, dari Pak Agus Bonyamin, dari PT Lipo General Insurance, Pak Arif Yahya dari PT Telkom, Bapak Mila Warma dari PT Bukit Asam, lalu Pak Raharjo Adi Susanto dari PT Sarana Multigria Finansial. 5 lagi adalah Pak Bambang Sundoro dari Grup Enesis, Bapak Arman Awaludin dari Grup RS Awal Bros, Bapak Richard Budi Hardianto dari PT GMF Ariosia, lalu Pak Budi Ahmadi dari PT Sigma Cipta Caraka, Telkom Sigma, dan Pak Projo Sunarjanto dari PT Adi Sarana Armada. Selamat untuk para pemenangnya. Dan terakhir sebenarnya memang ada satu special award yang dari baik pihak SWA dari kami putuskan adalah untuk Bapak Top Actor, di mana memang beliau terus terang masuk dalam top 3-nya dari Standard Chartered Bank. Cuman waktu seleksinya beliau masuk ke top 3, cuman setelah itu beliau pensiun dan sudah balik ke Amerika ya Pak, sudah balik ke Amerika. Jadi kami tetap recognize dari kontribusi beliau, jadi akan ada special award untuk Bapak Tom Eker. Jadi demikian sharing dari Ipsos. Terima kasih Bapak.